Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaniza Azani Pasahadiansyah, NIM 2003133381 dari kelas J Manajemen, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yaitu yang berisi tentang suatu hal yang menjadi disintegrasi bangsa. Jadi atau pemicu-pemicu pecahnya di dalam bangsa atau pecahnya rakyat Indonesia yang mengandung tema dengan penistaan agama. Nah, di sini saya ambil contoh kasus dari yang ramai sekarang ya, yaitu FPI. Nah, kenapa sih sama FPI? Karena kan sekarang lagi rame-ramenya ya, FPI itu banyak yang bilang FPI ini Islam kayak gitu segala macam. Nah, kebetulan sekarang lagi kena masalah nih, yaitu FPI yang di Petamburan kemarin itu ada digeledah sama pihak yang berwenang, yaitu karena buntut dari permasalahan Munarwan. Yaitu Munarwan itu siapa sih? Munarwan itu adalah seorang teroris, terduga sebagai teroris yang terduga dari teroris dan ada sangkut pautnya dengan ISIS. Nah, di sini jadi sumber-sumber yang saya ambil dari Metro TV, TV One dan segala macam, yaitu barang bukti yang ada di tempat markas tersebut itu yaitu ada serbuk putih yang mengandung nitrat yang sangat tinggi, dan juga ada buku-buku, atribut bendera dan atribut ormas yang terlarang, dan juga botol plastik yang berisi cairan TATB. Yaitu apa sih? TATB itu yaitu aston bahan peledak yang mirip ditemukan di bom Bekasi dan juga di Condet. Nah, jadi kenapa sih si FPI ini tuh rame dari kemarin? Karena kan sebenarnya dari kemarin ya, sebenarnya dari dulu bisa dibilang kalau banyak orang yang pro kontra terhadap FPI ini. Karena ada yang bilang kalau FPI itu salah satu ormas yang emang bikin meresahkan warga setempat atau bahkan Indonesia ya, bukan warga setempat doang. Jadi ada juga yang pro dengan kata ya FPI karena emang media ngebumbuin suatu yang emang bikin jadi Islamofobia itu makin naik di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa ngambil dari satu sisi ya, ada satu sisi dari FPI, satu sisi dari media atau pemerintah gitu, karena kita juga nggak ada yang tahu siapa yang bisa dipercaya di sini di antara dua kubu ini. Jadi yang pertama, karena media di sekarang kan lagi panas-panasnya nih ngomongin Habib Rizik apa segala macam kayak gitu, jadi kita bisa buat percaya kayak gitu, cuman nggak bisa harus percaya 100% ke arah media, ke pemerintah. Kenapa sih? Karena bisa dilihat dari zaman sekarang ya, zaman ini apalagi periode sekarang di pemerintah periode sekarang itu ada suatu keganjalan-keganjalan yang menyangkutkan dengan agama, terutama Islam. Dan juga banyaknya sekarang bom-bom akhir-akhir ini tuh karena kan apa-apa yang disalahin pasti FPI, Islam kayak gitu, dan ngebuat semua masyarakat Indonesia tuh jadi takut terhadap Islam, terutama tentang yang kajian, pengajian kayak gitu, orang-orang yang maaf bercadar atau bahkan orang-orang yang laki-laki pakai apa sih namanya kalau misalnya cowok tuh gamis ya, gamis gede kayak gitu, yang nggak tahu pokoknya bentuk apa ya itu gamis gede kayak gitu. Jadi kan bikin orang yang bikin kayak wah, sekali orang yang pakai kayak gitu negatif sih gitu maksudnya, dalam artian kayak gitu. Nah, jadi nggak tahu kita di sisi pihak mana yang emang diadu dombakan oleh suatu oknum, yaitu oknumnya yang bahkan menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi itu sebenarnya kayaknya bukan orang Muslim gitu, karena di ajaran Muslim tidak ada yang mengajarkan seperti itu, tidak ada yang mengajarkan untuk berjihad dengan cara memakai bom bunuh diri atau memusnahkan orang kafir dengan cara seperti itu, kan tidak ada ya. Nah, jadi apalagi kan di sini masalahnya ada yang kemarin ditutup Munarwa itu ditutup matanya pas dipanggil ke kantor polisi kan. Kayak kalau misalkan dipikir-pikir, kenapa sih harus ditutup matanya sedangkan banyak orang yang korupsi, narkoba kayak gitu segala macam, bahkan yang melakukan kejahatan genosida sekalipun ya, emang yang sampai dihukum mati, walaupun emang Munarwan tersebut pun terdakwanya sampai dihukum seumur hidup kan katanya. Tapi emang harus ditutup mata kayak gitu nggak sih? Kayak nggak semuanya penjahat-penjahat genosida di Indonesia dengan pakai cara seperti itu. Dan juga ada salah satu yang mengatakan, pengacara kuasa hukum dari FPI, siapa yang namanya, Aziz
Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz itu pokoknya paham itu. Nah di situ tuh kurang gitu, kurang dalam artian kurang mendapat positif dari masyarakat kayak gitu. Nah jadi apa sih kesimpulan dari masalah sekarang ini yang lagi rame? Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jangan terlalu mempercayai semua media atau bahkan semua, bukannya saya mau memprovokasi, bukan, tapi jangan mempercayakan salah satu dari kubu gitu. Kita harus lihat semua aspek, jangan menjadi orang yang percaya kata ini, percaya kata ini, enggak. Jadi enggak semuanya harus dipercaya, dan karena masing-masing mempunyai beberapa pendapat kan gitu. Karena jangan sampai kita diadu domba sama salah satu oknum yang kadang tidak menyukai si agama tertentu gitu. Gitu sih kesimpulannya. Jadi terima kasih.